Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran yang keempat ini kita masih mempelajari di bab 1, yaitu tentang menentukan panjang sisi segitiga siku-siku istimewa. Dikatakan istimewa jika mempunyai sudut istimewa, yaitu 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat. Itu sudut istimewa. Langsung saja yang pertama, menentukan panjang sisi pada segitiga siku-siku yang mempunyai sudut 30 derajat dan 60 derajat. Coba perhatikan gambar di bawah ini, perhatikan dengan benar. Segitiga ABC adalah segitiga sama sisi. Apa ciri-ciri dari segitiga sama sisi? Ketiga sudutnya sama besar, ketiga sisinya sama panjang. Sehingga oleh garis tinggi DC, segitiga sama sisi ini akan terbagi dua sama. Nah, kita ambil salah satunya adalah segitiga ADC. Diperoleh segitiga ADC merupakan segitiga siku-siku yang mempunyai sudut 30 derajat dan 60 derajat. Lebih lanjut, kita akan mencari apa fakta yang ada di segitiga tersebut. Kembali ke asalnya tadi. AD ini adalah setengah dari AB ya. Sedangkan AB sama panjangnya dengan AB. Sehingga dapat ditulis pula AD itu setengah dari AC. Ini. Sehingga dapat disimbolkan pada segitiga siku-siku yang mempunyai sudut 30 derajat dan 60 derajat, sisi siku-siku di samping sudut atau di dekat sudut 60 derajat, panjangnya setengah dari sisi miringnya. Ya, panjangnya setengah dari sisi miringnya. Nah, fakta ini kita lanjutkan sekarang. Kita gambarkan pada segitiga siku-siku, sisi miringnya kita misalkan BC ya, panjangnya 2x. Kemudian tadi kesimpulan yang di atas, sisi siku-siku di dekat sudut 60 adalah setengah dari sisi miring. Berarti kalau ini 2x, maka BD panjangnya sama dengan X. Bagaimana sisi yang ketiga, DC, dapat kita hitung menggunakan rumus Pythagoras. DC, sisi siku-siku, maka DC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi BD kuadrat. Nah, berikutnya kita ganti BC dengan 2X, BD dengan X. Hasilnya ini, sehingga dapat disederhanakan hasilnya sama dengan akar dari 3X kuadrat. Akar dari 3X kuadrat. Nah, X kuadrat kan merupakan bentuk kuadrat ya, berarti akarnya X. Sehingga DC sama dengan X akar 3. Nah, dari hasil perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pada segitiga siku-siku yang mempunyai sudut 60 derajat dan 30 derajat, terdapat perbandingan sisi-sisi 1 banding 2 banding akar 3. Yang mana 2 ini sisi miring, yang satu bagian adalah sisi siku-siku di dekat sudut 60, dan akar 3 adalah sisi siku-siku yang kedua, yang di depan sudut 60. Atau untuk menentukan panjang sisi segitiga dapat kita tentukan jika panjang sisi miringnya 2x, maka panjang sisi siku-siku di samping sudut atau di dekat sudut 60 adalah x, dan sisi siku-siku
di depan sudut 60 derajat, kita tulis X akar 3. Itu bagian yang pertama pada pembelajaran ini. Nah, yang kedua, kita akan menentukan panjang sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Mengapa ini juga termasuk istimewa? Karena mempunyai sudut 45 derajat. Coba kita pelajari lebih detail di bawah ini. Coba ini harap dikuasai betul dari manakah asalnya segitiga siku-siku sama kaki. Segitiga siku-siku sama kaki ini berasal dari persegi yang dibagi atau yang terbagi oleh diagonal BD. Apa sifat dari persegi? Keempat sisinya sama, keempat sudutnya sama besar, masing-masing 90 derajat. Maka oleh diagonal BD diperoleh dua segitiga siku-siku sama kaki. Apa ciri dari segitiga siku-siku sama kaki? Dua sisinya sama panjang, dua sudutnya sama besar. Masing-masing 45 derajat. Nah, perhatikan segitiga ini, jika dua sisi siku-sikunya tadi dimisalkan dengan X, maka bagaimanakah panjang sisi miringnya? Untuk menentukan panjang sisi miringnya, kita gunakan rumus Pythagoras. BD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Masing-masing diganti dengan X, hasilnya dihitung sehingga diperoleh BD sama dengan X akar 2. Nah, ini silahkan dicermati. Dapat disimbolkan pada segitiga siku-siku sama kaki terdapat perbandingan sisi-sisinya yaitu 1 banding 1 banding akar 2. Akar 2 di sini bagiannya untuk sisi miring. Atau untuk menentukan panjang sisi-sisinya, pada segitiga siku-siku sama kaki, jika panjang sisi siku-sikunya X, maka panjang sisi miringnya adalah tinggal nulis X akar 2. Berikutnya kita terapkan dua bagian tadi kita terapkan untuk penyelesaian soal. Contohnya silahkan diperhatikan. Contoh yang pertama, silahkan dibaca soalnya. Nah, yang penting di sini adalah membuat sketsanya ya. Ini adalah untuk mengasah kalian memiliki literasi numerasi yang tinggi, dapat menggambarkan bentuk kalimat pertanyaan itu dalam pernyataan itu ke dalam bentuk gambar. Itu merupakan bentuk literasi numerasi. Pada nomor 1 ini, setelah digambarkan sketsanya hasilnya ini ya. Diketahui panjang sisi miring 6, sehingga panjang sisi siku-siku dapat ditentukan. Di sini sudut C 60 derajat, maka AC merupakan sisi di dekat sudut 60, maka panjangnya adalah setengah dari sisi miring. Langsung saja 3. Kalau di sini sisi miringnya 2X, maka ini X. Terus sisi di depan sudut 60, tinggal nulis X akar 3. X-nya tadi 3. Atau dengan dihitung ini 3, maka tinggal ditulis X-nya sama dengan 3 akar 3. Ya. Jadi panjang AB X akar 3, maka 3 akar 3. Nah, yang kedua, cobalah perhatikan, ini merupakan segitiga siku-siku PQR. Panjang PQ, diketahui panjang PQ dan QR sama. Nah, ini sudah pasti ini merupakan segitiga siku-siku sama kaki. Kalau merupakan segitiga siku-siku sama kaki, maka dengan mudah sisi PR, sisi miringnya dapat ditentukan.
sisi siku-sikunya tadi 5, maka X sama dengan 5. Maka panjang sisi miringnya adalah X akar 2 ya. Tinggal diganti X-nya dengan 5 ya, 5 akar 2 gitu. Nah, yang ketiga ini sedikit lebih sulit. Yang ketiga, diketahui segitiga ABC siku-siku di C. Panjang BC 24 cm. Sudut A 60 derajat. Sedangkan 24 ini adalah sisi di depan sudut 60 derajat. Nah, maka untuk menentukan sisi yang lain, masih kita gunakan sisi di depan sudut 60 kan kita tulis X akar 3. Jadi X akar 3 sama dengan 24. Kita hitung X-nya diperoleh ini ya, 8 akar 3 hasilnya. Coba ini di prosesnya dipahami. Sehingga dapat kita tentukan panjang AC. Panjang AC adalah sisi di dekat sudut. Sisi di dekat sudut 60 derajat. Maka kalau kita tuliskan X, maka hasilnya AC kita dapatkan 8 akar 3 karena X-nya di sini diperoleh 8 akar 3. Sedangkan AB adalah sisi miring. Nah, sisi miring kan 2X, berarti 2 kali X, 2 kali 8 akar 3 atau 16 akar 3. Demikian anak-anak, pada pembelajaran yang keempat ini memang sedikit lebih sulit dari materi sebelumnya. Silahkan dipelajari kembali. Selamat belajar, semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kepada kita kesehatan dan kemudahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, jangan lupa silahkan kerjakan tugasnya di bawahnya materi ini.